dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Materi kami berjudul tentang sistem pengeluaran kas. Kami beranggotakan Benaya S. Hutagalung, Kenny Brigimlala, dan Muhammad Rafi Pariji. Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang membahas keluarnya uang yang digunakan untuk pembelian tunai maupun kredit. Untuk pembayarannya, pengeluaran kas bisa menggunakan uang tunai maupun cek. Tujuan utama sistem pengeluaran kas memastikan pembayaran kewajiban perusahaan dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan efisien kepada kreditor yang sah dalam jumlah yang benar serta mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan dana kas. Yang pertama, tujuannya pembayaran kepada kreditor yang valid, pelaksanaan yang efisien, pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan, pemanfaatan diskon pembelian, pemeliharaan peringkat kredit, dan terakhir pendukung pengambilan keputusan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, pengertiannya yaitu pengeluaran kas dengan menggunakan cek dipergunakan untuk pembayaran yang relatif besar. Pengeluaran kas menggunakan cek mempunyai banyak kelebihan, yaitu cek yang dipergunakan adalah cek atas nama, melibatkan pihak luar dalam sistem pencatatan kas. Sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer. Dokumen yang dipergunakan ada yang pertama bukti kas keluar atau BKK, terus yang kedua cek, yang ketiga penerimaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama catatan yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk melakukan pencatatan pengeluaran kas dalam sistem pencatatan utang dengan menggunakan account payable system. Yang kedua register cek. Catatan ini dipergunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan menggunakan cek dalam sistem pencatatan utang dengan menggunakan voucher payable. Selanjutnya kita akan membahas fungsi yang terkait. Yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas maka meminta pengeluaran cek pada fungsi akuntansi. Yang kedua fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek, fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan memberikan cek pada debitur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas untuk melakukan pencatatan pengeluaran kas dengan menggunakan cek, membuat bukti kas keluar. Dan yang keempat, fungsi pemeriksa internal. Berfungsi untuk melakukan perhitungan atas kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengertiannya adalah pengeluaran kas dengan menggunakan cek dipergunakan untuk pembayaran yang relatif besar. Pengeluaran kas menggunakan cek mempunyai banyak kelebihan, di antaranya adalah yang pertama cek yang dipergunakan adalah cek atas nama. Yang kedua melibatkan pihak luar dalam sistem pencatatan kas. Dan yang ketiga sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer. Selanjutnya adalah unsur pengendalian intern. Struktur organisasi. Fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh hanya dilakukan oleh satu fungsi saja, misalkan fungsi kas, tetapi harus melibatkan fungsi yang lain seperti fungsi akuntansi, pemeriksa intern, dan lain-lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi pejabat yang berwenang. Dan yang kedua, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah diotorisasi berwenang dari dengan pendukung. Praktik yang sehat di pejabat dilampiri. Fungsi kas harus diasuransikan yang bukti. Mengadakan sidak untuk cross-check saldo kas pada fungsi kas dengan fungsi akuntansi. Lalu kas yang ada di tangan harus diasuransikan. Dan cek dan BKK harus bernomor urut tercetak. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai berupa dana kas kecil. Tujuan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil adalah menangani pengeluaran kecil dan mendadak. Yang kedua, menghindari proses pembayaran yang tidak efisien. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat pembayaran. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan pencatatan. Dan yang kelima, mendukung kelancaran kegiatan operasional. Sistem dana kas kecil dengan impress system.
Dalam Impress System, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dilakukan pencatatan. Bukti pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil diarsip sementara oleh pemegang kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang keempat, saldo kas kecil tidak mengalami perubahan. Terjadinya perubahan dikarenakan adanya penaikan atau penurunan saldo dana kas. Lalu, sistem dana kas kecil dengan Fluctuative Fund Balance System. Adapun dalam Fluctuative System, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang keempat, saldo kas kecil akan berfluktuasi sesuai dengan transaksi dalam dana kas kecil. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya lanjutkan. Pada pengeluaran dana kas kecil terdapat dua flowchart yang digunakan. Yang pertama adalah prosedur pengeluaran kas kecil dengan sistem saldo tetap atau Impress System. Yang kedua adalah sistem saldo berfluktuasi atau Fluctuating Fund Balance System. Berikut adalah flowchart pertama yang saya akan jelaskan, yaitu prosedur pengeluaran kas kecil dengan sistem saldo tetap atau Impress System. Penjelasannya adalah yang pertama dari pemakai dana kas kecil, yaitu yang pertama membuat permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 2 dan dikirimkan kepada pemegang kas kecil. Yang kedua, menerima uang dari pemegang kas kecil bersama PPKK lembar pertama. Ketiga, mengarsipkan sementara PPKK lembar pertama menurut nomor urut. Keempat, mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung. Kelima, membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Keenam, menyerahkan BPKK dan dokumen pendukung dan BPKK pertama kepada pemegang kas kecil. Ketujuh, menerima kembali BPKK lembar pertama dan pemegang kas kecil setelah dibubui cap lunas. Kelapan, mengarsipkan kembali BPKK lembar pertama. Penjelasan selanjutnya bagian dari pemegang dana kas kecil. Pertama, menerima PPKK lembar pertama dan kedua dari pemakai dana kas kecil. Kedua, menyerahkan uang kepada pemakai dana kas kecil beserta PPKK pertama. Ketiga, mengarsipkan sementara PPKK kedua menurut abjad. Keempat, menerima PPKK pertama dan dokumen pendukung dari pemakai dana kas kecil. Kelima, memeriksa pertanggungjawaban pemakai dana kas kecil. Keenam, BPKK lembar kedua dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dicap lunas. Ketujuh, mengarsipkan sementara BPKK dan BPKK pertama serta dokumen pendukung sampai pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya adalah penjelasan flowchart kedua, yaitu sistem saldo berfluktuasi atau Fluctuating Fund Balance System. Baik, berikut adalah flowchart kedua. Saya akan menjelaskan bagian flowchart ini. Flowchart ini menjelaskan prosedur penggunaan dana kas kecil yang melibatkan dua pihak, yaitu pemakai dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Proses dimulai ketika pemakai membutuhkan dana. Pemakai mengisi dokumen permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK dan menyerahkannya kepada pemegang dana kas kecil. Setelah diperiksa, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang sesuai permintaan disertai dokumen PPKK. Kemudian, uang yang diterima digunakan oleh pemakai sesuai kebutuhan dan setiap transaksi harus dilengkapi dengan bukti pendukung seperti nota atau faktur. Setelah itu, pemakai membuat bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukung, lalu menyerahkannya kembali ke pemegang kas kecil. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil akan memeriksa pertanggungjawaban tersebut. Jika sudah benar dan lengkap,
Dokumen diberi cap lunas dan sebagian dikembalikan kepada pemakai sebagai tanda bukti. Sementara itu, dokumen lain akan diarsipkan oleh pemegang kas kecil sebagai bagian dari administrasi keuangan. Dengan alur ini, setiap transaksi dana kas kecil tercatat dengan jelas. Ada bukti pertanggungjawaban dan proses pencairan maupun pengeluaran dana bisa dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya dan penjelasan teman-teman saya adalah sistem akuntansi pengeluaran kas bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengeluaran dana dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan efisien, serta mendukung pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan dana kas. Sistem ini mencakup pengeluaran kas dengan menggunakan cek untuk pembayaran yang relatif besar, yang memiliki kelebihan seperti keamanan dan keterjaminan penerimaan kas, karena cek atas nama tidak dapat disalahgunakan oleh karyawan yang melakukan penagihan. Selain itu, sistem dana kas kecil digunakan untuk pembayaran kecil dan mendadak dengan dua sistem utama, yaitu sistem dana kas kecil tetap atau impress system dan sistem dana kas kecil fluktuatif atau fluctuating fund balance system, yang bertujuan memudahkan pengeluaran dan pengawasan kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem ini meliputi bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, dan catatan akuntansi seperti jurnal pengeluaran kas dan register cek. Sistem ini juga mendukung pengelolaan dana kas kecil secara efektif melalui pengawasan pertanggungjawaban dan pengarsipan dokumen yang lengkap. Demikian presentasi dari kami. Kami harap ide-ide yang kami bagikan dapat menjadi bekal untuk langkah-langkah kita di masa depan. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton.